Hai, perkenalkan aku Kadek Triwunarto Wibowo. Oke, di video kali ini aku akan membagikan sebuah materi yaitu tentang replikasi pada MySQL. Nah, yang pertama, apa sih itu replikasi? Nah, replikasi merupakan suatu teknik untuk melakukan copy atau pendistribusian data dan objek-objek database dari suatu database ke database lain yang lokasinya terpisah secara fisik. Nah, dengan menggunakan teknik ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Nah, jenis replikasi ini ada dua. Nah, yang pertama itu replikasi satu arah. Nah, replikasi satu arah biasanya disebut dengan master to slave. Replikasi satu arah merupakan teknik pendistribusian data atau objek-objek database dari komputer master ke komputer slave. Teknik replikasi ini hanya bisa dilakukan dari komputer master saja, sedangkan jika melakukan pendistribusian database dari komputer slave ke komputer master tidak bisa. Hal itu dikarenakan replikasi ini hanya terjadi satu arah saja. Nah, berikut ini adalah visualisasi dari replikasi satu arah atau master to slave. Nah, untuk replikasi ini kita membutuhkan dua buah komputer. Nah, yang satu sebagai master dan yang satu lagi Brina sebagai slave. Nah, dikarenakan saya tidak memiliki dua komputer, jadi saya menggunakan sebuah aplikasi yaitu yang bernama VirtualBox. Jadi aplikasi ini menjadi operating system yang berbeda dari komputer yang saya pakai. Jadi dalam komputer saya terdapat dua operating system. Nah, sebelum itu langkah pertama untuk melakukan replikasi ini adalah kita mematikan Windows Firefox-nya. Kemudian setelah itu kita menentukan IP address dari setiap komputer yang dilibatkan. Nah, yang pertama itu laptop yang sebagai master, IP address-nya yaitu 192, 168, 10, dan 2. Sedangkan untuk VirtualBox-nya IP address-nya yaitu 192, 168, 10.1. Oke, tahap selanjutnya yaitu kita menuju ke direktori XMPP. Kemudian kita cari MySQL. Kemudian di sini kita cari bin, dan pada file bin ini kita mencari file yang bernama my atau my.ini. Oke, di sini bernama my. Nah, kita akan dituju ke Notepad. Nah, pada Notepad ini kita akan mengubah beberapa sintaks yang diperlukan untuk melakukan replikasi satu arah. Nah, di sini sintaks yang diisi adalah seperti yang saya blok ini. Kemudian ada juga beberapa sintaks lagi yang terletak pada bawah. Kita lihat pada bagian MySQL login. Kita coba scroll. Nah, bagian ini kita hilangkan pada bagian log bin MySQL bin, kita hilangkan tanda pagarnya. Kemudian pada ID servernya kita set menjadi 1. Oke, selanjutnya kita melakukan hal yang sama pada komputer slave atau VirtualBox-nya. Kita menuju ke MySQL, kemudian cari my. Nah, di sini kita klik my, lalu akan ditampilkan pada hal yang sama, itu di Notepad. Di sini kita hilangkan, yang pertama hilangkan tanda pagarnya pada bagian log bin MySQL bin. Kemudian ID servernya kita set menjadi 2. Oke, tahap selanjutnya yaitu kita membuka command prompt pada komputer master. Oke, yang pertama kita ubah dulu direktorinya, yaitu C, kemudian xmpp /mysql /bin. Oke, kemudian kita menuju ke MySQL MariaDB-nya, kemudian MySQL username root. Oke, kita sudah berhasil. Kemudian setelah ini kita akan membuat sebuah user. Sintaksnya yaitu create user, kemudian beri namanya user atau username-nya,
kita misalkan saja latihan 7. Lalu add percent, dan identified by, dan di sini misalnya kita masukkan passwordnya, yaitu kita passwordnya set saja kosong atau tidak ada. Oke, setelah itu kita akan melakukan perintah untuk replikasi sleep pada user yang kita buat tadi. Nah, perintahnya itu grant application sleep, kemudian bintang titik bintang dan titik bintang to, lalu username yang kita buat tadi yaitu latihan 7. Kemudian add, kita langsung identify by password yang kita set tadi yaitu kosong, dan kita jalankan. Oke, sudah berhasil. Nah, setelah itu langkah berikutnya kita harus mengecek status masternya. Sintaks yang digunakan itu show master status. Oke, bisa kita lihat di sini ada satu tabel dengan 4 kolom. Nah, data dari setiap kolom dari tabel ini nanti akan kita pakai pada komputer sleep-nya. Oke, tahap selanjutnya yaitu kita membuka CMD pada komputer sleep-nya atau pada VirtualBox ini. Oke, kita samakan perintahnya itu C XAMPP MySQL bin. Oke, kita masuk ke MariaDB-nya. SQL username root. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan dikit sintak itu untuk menyetop sleep yang kita buat sebelumnya dengan perintah stop sleep. Selanjutnya itu kita akan mengubah master, atau lebih tepatnya mengisikan info-info tentang master yang berasal dari IP address dan juga status master yang tadi kita run pada komputer master. Oke, perintahnya yaitu change master to, yang pertama yaitu master host. Master host kita gunakan IP address dari komputer masternya. IP addressnya tadi yaitu 192.168.10.2. Oke, kemudian selanjutnya yaitu ada master user. Nah, master user ini kita beri dari nama username yang kita buat tadi, yaitu latihan 7. Kemudian selanjutnya yaitu master password. Nah, master password ini karena kita tadi tidak ada mengisi password sama sekali, jadi kita beri titik 2 saja. Kemudian setelah itu yaitu master port. Nah, master port ini biasanya sudah default diberikan oleh MySQL yaitu 3306. Oke, selanjutnya yaitu master log file MySQL bin. Nah, pada file ini kita akan mengambil infonya dari status server yang kita running di komputer master. Nah, kita bisa lihat di sini filenya yaitu MySQL bin 00003. Oke, kita klik saja di sini MySQL bin 00003. Oke, yang selanjutnya yaitu master log post. Nah, ini untuk post itu merupakan position. Nah, kita bisa lihat lagi pada status master di komputer master. Oke, positionnya itu 1739. Oke, 1739. Nah, yang terakhir yaitu
master, connect, retry. Kita set yaitu 10. Kita run. Oke, sudah berhasil. Oke, tahap selanjutnya itu kita akan mengecek apakah ini sudah benar atau belum. Oke, untuk ceknya kita mulai dulu sleepnya. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita tampilkan status dari sleepnya. Kita gunakan perintah show status. Nah, di sini kita tambahkan /j untuk menampilkan data agar menjadi lebih rapi. Nah, jika tidak memakai itu, data akan ditampilkan secara berurutan atau seperti kalimat. Oke, kita tambahkan /g. Nah, berikut ini tampilan datanya. Terdapat tulisan yaitu waiting for master to send event. Jadi pada komputer sleep ini akan menunggu perintah atau suatu database yang dapat dibuat pada komputer masternya. Oke, kita coba saja. Kita akan membuat sebuah database pada komputer masternya. Oke, kita create database. Kemudian namanya itu test. Kita tes. Nah, sudah berhasil. Lalu setelah ini kita cek pada komputer sleepnya apakah database yang kita buat di komputer master sudah terdapat pada komputer sleep ini. Oke, kita tampilkan database-nya saja. Kita gunakan perintah show database. Oke, kita run saja. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat database tes yang kita buat tadi pada komputer master sudah terdapat pada komputer sleep ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa replikasi satu arah ini sudah berhasil. Nah, secara garis besar replikasi ini dibuat dengan beberapa tujuan. Nah, yang pertama yaitu untuk membuat sebuah server berbasis data yang bersifat siaga. Nah, jika server utama gagal, maka server siaga ini dapat mengambil alih tugas server utama. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengaktifkan backup tanpa harus memastikan server utamanya. Nah, setelah terjadi replikasi ini, backup dilakukan pada sleep, bukan pada master. Nah, dengan cara ini, master dapat dibiarkan untuk melakukan tugas tanpa gangguan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menyimpan data saat ini di beberapa lokasi. Nah, replikasi diperlukan jika beberapa cabang dari suatu organisasi harus bekerja dari salinan terbaru dari basis data yang sama. Dan yang keempat yaitu untuk menyeimbangkan beban kerja di beberapa server. Oke, sekian untuk video pembahasan tentang replikasi satu arah, dan video selanjutnya kita akan membahas tentang replikasi dua arah. Oke, saya akhiri video ini dengan terima kasih.